Beralih ke Gunung Merapi di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta yang kembali erupsi, disertai awan panas guguran. Gunung meletus. Kenalin, aku Noval. Di sini dengan temanku, Gaby dan Adita, yang bakal nemenin kalian beberapa menit ke depan untuk membahas gunung meletus, terutama pada manajemen pangan daruratnya ya. Kami diajari oleh Profesor Dr. Denny Nugroho Sugianto, ST.MSI. Beliau merupakan pengampu mata kuliah Manajemen Pangan Darurat Ilmu Gizi. Lalu, apa aja sih yang bakal kita bahas? Yang pertama, ada pengenalan bencana. Yang kedua, ada mitigasi bencana. Dan yang terakhir, penanggulangan bencana. Jadi, stay tune terus ya. Apa sih gunung meletus itu? Gunung meletus merupakan peristiwa yang terjadi akibat endapan magma yang ada di dalam perut bumi yang didorong keluar oleh gas bertekanan tinggi. Klasifikasi gunung berdasarkan aktivitas vulkaniknya dibagi menjadi 3. Yang pertama ada aktif, kemudian tidur, dan mati. Kemudian, hasil letusan gunung berapi menghasilkan 5 material. Ada gas vulkanik, lava, lahar, hujan abu, dan awan panas. Nah, apa saja sih ciri-ciri gunung akan meletus? Yang pertama adalah suhu di sekitar gunung akan naik. Yang kedua, terdapat suara gemuruh yang kadang disertai getaran atau gempa. Yang ketiga, tumbuhan di sekitar gunung akan menjadi layu dan mati kering. Yang keempat, mata air pun juga sama akan menjadi kering. Nah, dan yang terakhir adalah binatang di sekitar gunung itu akan bermigrasi atau pindah. Kenapa sih gunung bisa meletus? Nah, gunung bisa meletus itu disebabkan karena 4 penyebab. Yang pertama adalah tekanan yang sangat tinggi. Semakin besar tekanan dan juga volume magmanya, maka semakin kuat ledakan yang mungkin akan terjadi. Lalu, penyebab yang kedua adalah lempeng bumi yang sangat berdesakan. Tekanan yang besar dan juga dorongan ke permukaan bumi sehingga menimbulkan berbagai macam gejala tektonik lainnya. Penyebab yang ketiga adalah pergerakan tektonik lapisan bumi. Terjadi pada struktur lapisan bumi di bawah gunung. Lalu, penyebab yang terakhir adalah peningkatan kegempaan vulkanik. Nah, ini terjadi karena aktivitas magma di dalam gunung berapi. Ini adalah skema peringatan gunung akan meletus. Yang pertama dari normal, kemudian ke waspada, siaga, dan yang terakhir adalah awas. Persiapan apa sih yang harus kita lakukan dalam menghadapi letusan gunung berapi? Yang pertama adalah mengenali daerah setempat, itu agar kita dapat menentukan tempat yang aman. Yang kedua, membuat perencanaan penanganan bencana. Yang ketiga, mempersiapkan pengungsian. Dan yang terakhir adalah mempersiapkan kebutuhan dasar. Berikut adalah beberapa hal yang perlu teman-teman lakukan kalau ada bencana. Yang pertama, hindari daerah rawan bencana, seperti lereng gunung, lembah, dan daerah aliran lahar. Yang kedua, jika berada di tempat terbuka, lindungi diri dari abu letusan dan awan panas, dan persiapkan diri untuk kemungkinan adanya bencana susulan. Yang ketiga, kenakan pakaian yang dapat melindungi tubuh, contohnya baju berlengan panjang, celana panjang, topi, dan lain-lain. Ingat, jangan memakai lensa kontak. Gunakan masker atau kain untuk menutupi mulut dan hidung, dan usahakan untuk menutup wajah dengan kedua belah tangan saat turunnya awan panas. Nah, setelah terjadi letusan, apa sih yang harus dilakukan? Yang paling pertama, jauhi wilayah yang terkena hujan abu. Kemudian, bersihkan atap dari timbunan abu, karena beratnya dapat merusak atau meruntuhkan atap bangunan loh. Lalu, hindari berkendara di daerah yang terkena hujan abu sebab dapat merusak mesin, motor, rem, transmisi, hingga pengaptian. Dan yang paling penting, terus ikuti informasi melalui sumber informasi yang ada seperti radio, TV, ataupun kontak instansi terkait. Lalu, bagaimana sih mitigasi bencana letusan gunung berapi? Yang pertama,
Melakukan pemantauan selama 24 jam. Pemantauan yang dilakukan adalah pemantauan aktivitas Gunung Merapi ya, dengan menggunakan seismograf atau alat pencatat gempa. Yang kedua, data hasil pemantauan tersebut dilaporkan ke kantor Direktorat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau DVMPG menggunakan radio komunikasi SSB. Nah, petugas pos pengamatan menyampaikan laporan bulanan kepada pemerintah daerah setempat. Yang ketiga adalah tanggap darurat. Tanggap darurat adalah tindakan yang dilakukan oleh DVMPG ketika terjadi peningkatan aktivitas gunung berapi. Tindakan tersebut berupa mengevaluasi laporan data, membentuk tim tanggap darurat, mengirim tim ke lokasi, dan melakukan pemeriksaan secara terpadu. Yang keempat, melakukan pemetaan. Peta kawasan rawan bencana gunung berapi dapat menjelaskan jenis dan sifat bahaya gunung berapi, seperti daerah rawan bencana, arah penyelamatan diri, lokasi pengungsian, dan pos penanggulangan bencana. Yang kelima, melakukan penyelidikan terhadap gunung berapi. Yang hasil penyelidikan tersebut akan ditampilkan dalam bentuk buku, peta, dan dokumen lainnya. Dan yang terakhir, melakukan sosialisasi. Tugas melakukan sosialisasi kepada pemerintah daerah serta masyarakat, terutama yang tinggal di sekitar gunung berapi. Bentuk sosialisasi dapat berupa pengiriman informasi kepada Pemda dan penyuluhan langsung kepada masyarakat. Berikut adalah penanggulangan bencana dari sudut pandang gizi. Yang pertama, kita lakukan surveillance gizi. Kemudian, kita hitung kebutuhan gizi populasi yang terkena bencana dan kita tentukan bahan makanan apa saja sih yang sesuai untuk populasi tersebut. Tak lupa kita juga berikan makanan khusus untuk kelompok rentan seperti bayi, balita, ibu hamil, ibu menyusui, dan lansia. Nah, pastikan makanan yang kita berikan itu harus sederhana, cepat diolah dan praktis dan mudah dibagikan. Kemudian, kita juga sesuaikan dengan bahan yang tersedia, tidak menimbulkan sampah, dan pastinya mengenyangkan. Nah, air minum yang digunakan harus air minum kemasan ya teman-teman. Kemudian kita juga harus menyediakan alat masak yang terstandar, aman digunakan, dan pastinya dapat digunakan di atas kompor. Kemudian kita juga harus menyediakan alat makan. Nah, jika kurang, dapat disediakan alat makan yang disposable. Dan yang paling penting, kita harus melakukan koordinasi kepada semua pihak yang terlibat. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa.